Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda senantiasa sehat, mantap selalu, serta sukses. Amin. Oke lah guys, macam biasa Anda bersama saya lagi Regimana Channel. Oke, dalam membawakan topik, di dalam membawakan perkongsian yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet, hanya usaha rumah burung walet, tips, trik, dan perkongsian pengalaman. Oke, jadi kepada Anda pengusaha pemula ataupun Anda yang masih galau ataupun Anda baru bercita-cita mau jadi pengusaha pemula, teruslah stay tune, tonton video ini daripada awal sehingga akhir. Oke, dan semoga Anda mendapat sesuatu pelajaran yang bermanfaat untuk Anda dan juga RBW Anda guys. Oke lah guys, hari ini saya berada di RBW pribadi juga. Oke, yang mana di sini saya dan yang mana di sini kerja-kerja penyelenggaraan RBW pribadi belum selesai karena saya buat bersendirian guys. Oke, agak lambat sedikit. Oke, tapi di sini saya mau berfungsi tentang bukan tentang penyelenggaraan itu, tetapi bagaimanakah supaya tidak terjadi kita melakukan panen rampas atau tuaian rampas. Oke, yang mana tuaian rampas ini atau panen rampas ini memang sangat memudaratkan perkembangan populasi di RBW kita. Oke, dan ia juga akan mengakibatkan sarang Anda makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Oke, itu salah satu akibatnya apabila kita sering melakukan panen rampas. Dan selain daripada itu, panen rampas juga akan menyebabkan RBW kita makin lama makin berkurang, makin berkurang populasinya. Kenapa begitu guys? Itu kita akan buat di video yang lain guys. Oke, sebab di sini saya hanya berkongsi tentang bagaimana cara apa yang kita lakukan supaya tidak terjadi panen rampas yang memudaratkan itu guys. Oke lah guys, kepada Anda yang sudah menonton video ini dan Anda yang belum subscribe channel ini guys, apa kata Anda bantu saya? Anda subscribe channel ini, tekan like, jangan lupa tekan itu tombol lonceng guys. Oke, yang pertamanya supaya Anda akan mendapat pemberitahuan setiap kali saya upload video, dan keduanya secara otomatis Anda mendorong saya, memberikan semangat kepada saya untuk terus berkarya dan bermanfaat petani-petani walet. Oke lah guys, jangan lagi berlama-lama, jom kita lanjut ke dalam. Oke guys, terus ya kita lanjut kepada topik yang saya kongsikan pada hari ini. Oke, bagaimanakah supaya tidak terjadi panen rampas, tuaian rampas. Oke, begini guys. Oke, apabila kita telah berniat untuk membuat penuaian di RBW kita, mungkin juga sarangnya sudah banyak ataupun tidak banyak, tetapi memang kita sudah berniat untuk membuat penuaian di RBW kita, maka kita kena pastikan kita tidak akan menuai rampas. Seperti contoh macam begini guys, contohlah kita mau tuai tetapi kita tidak tahu sebenarnya sama ada sarang ini sudah digunakan atau belum kan. Jadi mengakibatkan kita tertuai, sehingga kita tertuai yang begini guys, yang belum pun sempurna, belum siap pun kita sudah tuai, karena bagi kita itu sudah boleh dituai karena tidak ada anak burungnya guys. Jadi karena itu ia sangat memudaratkan. Oke. Dan karena itu perkara ini sangat memudaratkan, karena apabila sarang yang sebegini yang belum pernah diguna ataupun yang belum siap ini kita telah tuai, maka indukannya apabila telah kembali ke sarang, dia akan tercari-cari sarang ini, dia akan merasa stres, dan bukan itu pula akibat yang besar. Akibat yang besar adalah dia sebenarnya sudah mau bertelur, tetapi Anda telah mengambil sarangnya tempat dia bertelur itu, dan kesudahannya dia akan membuat sarang dengan segera karena mau bertelur, dan sarang itu akan menjadi tidak sempurna, kurang sempurna, karena dia sudah tidak punya waktu yang lama untuk membuat sarang sebab mau bertelur, dan keduanya mungkin juga mau kehabisan liur sudah guys untuk membuat sarang. Jadi sebab itu kita tidak membuat panen rampas. Tapi yang lebih buruk apabila terjadi pula kita tertuai sarang yang belum lagi digunakan, belum terbang anaknya atau belum pernah digunakan sarang itu, maka indukannya akan kabur. Jadi itu yang paling teruk lah. Jadi oke guys, bagaimana supaya kita
tidak melakukan panen rampas, yaitu apabila kita telah berniat untuk membuat penuaian, maka sebelum kita membuat penuaian pada masa akan datang itu, pada waktu yang kita tetapkan, kita haruslah masuk ke area kita dengan mengenal pasti mana yang ada anakan atau yang ada telur. Oke, kita haruslah menandak seperti ini guys. Saya menandak dengan paku tekan, ada orang yang menandak pakai paku tekan yang berwarna, tetapi tidak ada pula saya nampak memakai stiker. Oke, pakai stiker macam tidak ada saya nampak orang pakai stiker, sebab mungkin juga dia berbau kan guys. Cuma jika kita menggunakan paku tekan ini sudah pastilah, saya pun sudah bertahun menggunakan paku tekan. Jadi pada waktu kita nampak macam begini guys, kita letaklah paku tekan di sini. Oke, dan pada masa akan datang, ada telur. Dan pada masa akan datang, apabila tiba masanya kita mau menuai, kita akan lihat sarang yang kita telah pasang paku tekan tadi, jika ia sudah tidak ada lagi penghuninya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ada nih paku tekan kan, bermakna waktu hari itu dia ada anakan di sini. Jadi bila kita sudah lihat tidak ada sudah penghuninya, bermakna anakan dia telah terbang dan sarang ini sudah boleh dituai. Oke, tetapi kalau begini dia akan buat kita ragu-ragu dan silap sedikit, kemungkinan kita membuat penuaian rampas. Ada telur, jadi tidak lama lagi akan menetas. Dan sekarang pun ada telur, kita boleh tandakan sudah nih guys. Oke, kita boleh tandakan sudah. Jadi walau bagaimanapun, apabila kita telah membuat penuaian dan kita melihat sarang yang kita tanda itu sudah tidak ada contoh lah begini, tidak ada, kita harus periksa juga guys, macam begini. Kita lihat juga, karena ada kemungkinan kita terlambat sedikit datang untuk mengutip, maka sarang itu telah digunakan semula untuk bertelur seperti ini guys. Tidak sempat kita menuai, terlewat seminggu ke 10 hari kah. Jadi tidak bolehlah kita macam dari bawah tengok tidak burung terus kita cucuk saya dari bawah kan, sekali tengok ada telur macam begini. Kan sayang guys, dua biji telur ini prospek untuk menjadi 2 ekor walit, menambah populasi dalam area ini. Oke, begitu guys. Macam ini pun sudah tandakan, akan datang mudah, cuma agak mudah nanti untuk mengenal pasti mana sarang yang sudah diguna dan mana sarang yang belum diguna. Oke, nah, itu sana itu pun mau tengok juga itu guys, walaupun burungnya sudah tidak ada, tapi mau tengok juga mungkin sudah ditelur balik ataupun tidak ada, barulah kita boleh menuai. Oke guys, seperti mana yang Anda telah saksikan tadi, maka begitulah caranya untuk memastikan tidak terjadi kita melakukan kesalahan di dalam RBW kita sendiri, yaitu membuat penuaian rampas, panen rampas. Oke, panen rampas dan penuaian rampas sama lah itu guys. Oke, jadi karena itu kita kena ada masalah, kita kena ada masalah, bukan kita hanya masuk saja macam perompak cucuk terus. Oke, bukan begitu guys. Bila kita menyayangi RBW kita mau dia terus berkembang tidak bermasalah, maka kita harus ada masa untuk membuat secara teratur di dalam ruang inap kita. Waktu kita membuat penuaian, yaitu kita sediakan klip tadi, paku tekan tadi, dan mesti cek semua sarang, mesti cek sebelum kita tuai, kita cek, yaitu walaupun anakan dia sudah tidak ada di tidak ada berpaut lagi di sarang itu yang sudah kita tandakan tadi. Oke, tetapi kena cek juga guys, sebab ada kemungkinan sudah ditelur semua, dan maka sebab itu kita kena hati-hati guys, karena itu boleh memudaratkan perkembangan populasi di dalam RBW kita. Oke lah guys, semoga dengan perkongsian ringkas ini dapat membantu Anda untuk memperbaiki cara Anda menangani RBW Anda. Maka sekian saja dulu perkongsian saya pada kali ini. Semoga bersama saya lagi pada sekarang saya akan datang. Salam sukses.